Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurul Fadilah dari kelas 12 FKK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, A. Perencanaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. B. Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera pada surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nama saya Nun Salsabila dari kelas 12 Farmasi 2. Saya di sini akan menjelaskan penyimpanan obat. Yang pertama, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah yang asli dari pabriknya. Kecuali dinyatakan lain atau dalam keadaan darurat, isi dipindahkan ke wadah yang lain, yaitu harus terjaganya kontaminasi dan memuat informasi yang jelas pada wadah baru, yaitu sekurang-kurangnya memiliki nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Yang ketiga, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Yang keempat, sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat yang disusun secara alfabetis. Yang kelima, pengeluaran obat memakai sistem FIFO dan FIFO. FIFO yaitu First Expire, First Out, dan FIFO yaitu First In, First Out. Perkenalkan, nama saya Anggi Ardiansah dari kelas 12 FKK 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemusnahan pada sediaan farmasi, khususnya pada obat, dan pemusnahan terhadap resep. Untuk pemusnahan pada obat dibagi menjadi dua, yaitu obat narkotik dan obat non-narkotik. Untuk obat narkotik, untuk pemusnahannya dilakukan oleh seorang apoteker dan harus disaksikan oleh tenaga kesehatan yang berasal dari kabupaten ataupun kota. Sedangkan untuk obat non-narkotik, maka harus dilakukan sama saat pemusnahannya oleh seorang apoteker, akan tetapi tidak harus diawasi juga oleh tenaga kesehatan dari kota, bisa diawasi oleh tenaga kefarmasian yang sudah bersertifikat. Untuk pembuktian dari obat yang sudah dihancurkan, maka harus dibuat yaitu kertas ataupun surat, yaitu yang bernama formulir 1. Sedangkan untuk resep, apabila resep sudah disimpan di apotek selama 5 tahun, maka resep tersebut bisa untuk dihancurkan. Akan tetapi untuk penghancurannya harus dibakar dan dihancurkannya juga oleh harus seorang apoteker dan tetap harus diawasi oleh tenaga kefarmasian. Setelah resep dihancurkan, maka harus dibuat pembuktiannya juga dengan selembar kertas ataupun surat, yaitu yang bernama formulir 2. Setelah dibuatnya formulir 2, maka harus diserahkan kepada tenaga kesehatan kabupaten ataupun kota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Medi Putri dari kelas 12 FKK 2. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Angga Herdiansah. Nah, di sini jadi penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan pemerintah penarikan oleh BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. Lalu penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya itu dicabut oleh menteri. Lalu ada pengendalian ya. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai
sesuai kebutuhan atau pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengambilan pesanan. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, itu tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulani. Saya dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan pengelolaan. Pencatatan dilakukan oleh pada setiap proses sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Laporan terdiri dari pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan dan barang dan pelaporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang meliputi untuk membuat kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ditetapkan sebagai acuan pelaksanaannya. Agar berhasil, diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadikan pelayanan kefarmasian di apotek menjadi semakin optimal dan dapat dirasakan oleh pasien, dan masyarakat pun akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.